Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Nggak perlu ulangi, tadi ada yang baca adrib salah, idrib ngerti, ulangi. Doroba ayo. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firra tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id mau'idun mau'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairon wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri tasri masron masron misron. Baqa yaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qi la taqi mauqan mauqan miqan. Syawa yashwi syai'an wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim na'dimun ma'dimun mi'damun. Wa ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Fa'ayafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Udah. Ngopi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, dan semua pewakaf Al-Aziz, para donatur Al-Aziz. Mudah-mudahan yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup Allah kuatkan iman Islamnya, Allah kasih kelancaran, keberkahan dalam hidupnya, dalam usahanya. Putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma ila hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul azizan jami'a ulisan wa qadil Bangkalan Madura wa ila ro Basim Asri Jombang wa hasbullah Kiai Abdurrahman Wahid, para muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selagah, Mbah Khotam, Mbah Gede, Mbah Soleh Semendi, ini sebenarnya habaib. Khususan Ilaro Mbah Masidik Jember, khususan Ilaro Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun Zuber, Mbah Bisri Mustafa Rembang, khususan Ilaro Kiai Haji Ahmad Mutamakin, Mbak Dura Salam, Wisal Mahfud, Kiai Abdul Rifai, Mbak Madun Pondoan, semua guru-guru yang jadi Hajen dan sekitarnya, Husain Laro, Mbak Basir, Mbak Arwani, Mbak Durehan, Mbak Makmun, Ratin Asnawi Kudus, Mbak Anwar, Kiai Fatoni, Mbak Ali, semua guru-guru yang ada di Kudus dan sekitarnya, Husain saya Jumatil Kubro, Mbak Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten, Cirebon dan sekitarnya, Husain Ilaro, Kiai Yusuf Taujidi Garut, Kiai Ahmad, Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Ruqyat, Kiai Hajengan Khair Afandi, semua ulama-ulama yang ada di wilayah Garut, Tasik dan sekitarnya, Kang Aib Cirebon, ulama-ulama yang ada di Jabodetabek, ada Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali, Mama Falak Bagintongan, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini sebelum ngaji katanya duit sayur habis sana cowok. Terus sana cewek udah maju buruan. Terus Umi ada pengen kuliah enggak? Libur masih kuliah. Yang tadi puasa pada maju. Yang puasa yang enggak. Oh. Bela tadi minta duit katanya. Lu apa Ramli? Hai? Duit sayur. Duit 200. Nih. Perempuan sama nih 200. Duit sayur. Lu apa minta apa Mbak Gendut? Berapa minta tadi? 60. Ada recehan udah gue siapin. Loh. 60 cukup. Loh. Lama-lama. Lu apa, Dre? Puasa. Nih yang puasa. Udah 10.000. Nih 10.000. Seno puasa. Nih kasihin Seno ntar. Ya. Siapa lagi? Kang Asep puasa. Kang Asep gak ada, salah sendiri. Al mau, nih sini goceng. Ngapain cepetan? Udah lewat sini buruan, habis waktunya. Lewat sini. Lu puasa kagak, ngapain banyak-banyak ya? Tos dulu, waras apa enggak? Tos yang benar. Ah, waras, goceng.
Lihat tuh belangkonya kayak apa. Ya udahlah ngaji lah ngapa. Gak ada yang minta duit lagi. Lah kagak lah, duit mulu ah. Awas no. Udah kita lanjut sekarang halaman 82 ya. Oke. Yang mana? Wa kullu mudhafin katanya. Tak hilang deui. Wa kullu akan kemarin Yusuf yang isi bukan saya. Yang mana sih no? Hilang lagi ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Masa sih 10? Wa huwallazi bawahnya li'annal mudhafa wa kullu mudhafin ila wahidin min hadhil khamsati fi martabatihi fil quwwati illal mudhafa ilal dhamiri fa innahu fi martabatil alami. Wa kullu mudhafin, dan bermula setiap isim yang dimudhafkan. Wah hujan ya. Wa kullu mudhafin, dan bermula setiap isim yang dimudhafkan ila wahidin, kepada salah satu min hadhil khamsati, dari ini isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 kemarin apa aja, inget gak? Apa aja? Domir, alam, terus isim mubham. Isim mubham ini ada 2, isim isyarah sama isim mausul. Nah baru yang keempat yang dimudhafkan itu kan, makanya ada 5 isim ma'rifat. Isim yang dimudhafkan kepada salah satu yang 5 tadi. Fi martabatihi, itu dalam pangkatnya wahidin min hadhil khamsah. Fil kuwati, dalam kekuatannya. Kan kekuatannya kemarin disebutkan isim ma'rifat yang 5 itu kan sesuai dengan urut-urutannya. Udah lu hapus ya. Pertama kan isim domir, ini kan isim yang paling ma'rifat. Isim domir kan ada terbagi secara umum terbagi 3, mutakalim, mukhotob, sama goib. Saya, kita. Nah, itu ana, nahnu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kan itu 6 berarti. Saya, kamu, atau kalian. Nah itu dia 1, 2, 3 atau lebih. Wa, huma, hum, ya, huma, hunna. Kan 6 itu. 6 sama 6 berapa? 12 sama 2 14. Cuman yang 2 sama antara antuma dengan huma, maka isim dhamir ada 12. Kan begitu. Nah itulah isim ma'rifat yang paling ma'rifat, namanya a'raful ma'arif. Walaupun gak disangka lagi yang paling ma'rifat ya lafaz Allah. Kan sebenarnya gitu. Tapi selain dari, kalau itu udah nggak dilakukan, selain daripada lafaz Allah, maka a'raful ma'arif adalah pertama isim dhamir. Kan gitu. Ini perlu saya ulang karena ini ada keterkaitannya. Yang kedua isim alam. Kan gitu. Yang ketiga kan isim mubham. Isim mubham ini kan ada 2, diperhatikan supaya nyambung. Melihatnya kemari. Isim mubham ada isim mausul, ada isim isyarah. Ini sama levelnya. Kan berarti 4 kalau dihitung. Kan gitu. Nih gue tulis, semoga mau gue ulangin. Hari ini ada kaitannya. Pertama domir. Kedua alam. Ini alam bukan ilmu. Ketiga ini mubham. Mubham terbagi 2. 1 isyarah. Kedua mausul.
Keempat, muhalla bi'al, simpelnya kan gitu. Nah, yang kelima, isim yang dimudhofkan, isim yang dimudhofkan ke salah satu yang empat. Nah, kalau ini dipanggil kan berarti 5. Oh, ngerti maksudnya? Nah, itu yang harus garis bawahi. Nah, isim yang dimudhofkan ke salah satu yang 4 ini, 4 ini kan prakteknya 5. Tuh jelas. Tingkat kemakrifatannya tergantung, perhatikan, tingkat kemakrifatannya tergantung mudhof ilaihnya. Jelas? Kecuali yang dimudhofkan kepada isim domir, nanti ada alasannya, maka tingkatan dia sama dengan isim alam. Nyambung? Tuh, pertama isim yang paling makrifat isim domir. Oke? Kedua alam, ketiga isim mubham, keempat yang kemasukan al muhalla bi al, yang kelima isim yang dimudhofkan ke salah satu yang 4 ini. Jelas? Timbul permasalahannya, maka di sini dibahas wa kullu mudhofin ila wahidin min hadhil khamsati fi martabatihi fil quwwati illal mudhofa ila dhamir fa innahu fi martabatil alam. Fa innahu, maka sesungguhnya al mudhof ila dhamir fi martabatil alami, itu dalam tingkatan alam. Nih, no, dibangunin, cuci muka, ayo cuci muka, ngaji tidur, cepetan cuci muka. Kalau sama nggak main-main, ngaji tidur. Habis cuci muka, jalan di musola 5 kali balik. Nggak ada sama ngaji main-main, ngaji sulit begini main-main. Ya jelas ini ya. Semua tingkatannya seperti ini. Nah, menjadi masalah isim yang dimudhofkan ke salah satu yang 4 ini atau 5, tingkatannya sesuai tergantung mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya kepada isim domir sama dengan kekuatannya isim domir. Asalnya kan begitu, cuman dikecualikan. Isim yang dimudhofkan ke isim domir, kekuatannya bukan seperti isim domir, tapi kekuatannya sama dengan isim alam. Nyambung? Ini sulit dan harus betul-betul kalian cerna, harus kalian pahami betul. Kenapa? Yang dimudhofkan kepada isim domir kok kekuatannya sama dengan isim alam? Nah, ini alasannya. Loh, ini keren. Kalau nggak kalian pahami nggak akan mudeng. Wa innama kana fi martabatil alami. Wa innama kana, dan bahwasanya ada apa al mudhof ila dhamir. Wa innama kana, dan bahwasanya ada apa al mudhof ila dhamir, ada itu fi martabatil. Tuh kayak martabat nih, saya komentarin dulu. Martabat kan dari kata-kata irtabata yartabitu irtibatan wa murtabatan, ngerti? Wa martabatan lah, irtabata yartabitu irtibatan wa martabatan, ya fi martabatihi, itu dalam tingkat fi martabatil alami, itu dalam tingkatan isim alam. Walam yakun, dan tidaklah ada apa al mudhof ila dhamir. Ayo jangan salah. Walam yakun, dan tidak ada apa al mudhof ila dhamir, tidak ada itu fi martabatiz dhamiri, dalam tingkatannya isim dhamir. Alladzi, yaitu dhamir. Wa, yang bermula alladzi, a'raful ma'arifi, itu itu paling makrifatnya isim-isim makrifat. Li'annal mudhofa, karena sungguhnya isim yang dimudhofkan
Ini alasannya. Nah itu garis bawahi nanti kalian ingat-ingat ya. Itu alasannya. Li'annal mudhofa, karena sesungguhnya isim yang disandarkan, isim yang dimudhofkan ila dhamiri, kepada dhamir. Qad yaqau, itu terkadang ada apa al-mudhof ila dhamir na'tan, itu sebagai naat. Apa mananya naat? Sifat lil alami, terhadap alam. Fi nahwi qaulika, dalam seumpama ucapan kamu, marartu bi Zaidin sahibika. Marartu, berjalan siapa saya, bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Siapa itu Zaid? Sahibika, yaitu teman kamu. Fayal jamu, maka tetap, maka pasti, apa ayyakuna, bahwasanya ada apa anak tunaat, ada itu asyadda. Nah, itu isimnya ayyakuna. Asyadda itu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih sangat. Apanya? Kuatan, kekuatannya itu tamyiz. Kuat fit ta'rifi, di dalam kema'rifatannya, minal man'uti, daripada man'ut yang dinaati. Falidzalika, maka karena itu, ilzamu kaunin na'ti asadda fit ta'rif minal man'ut, itu isinya dalik. Falidzalika, datanglah perusuh, maka jadilah kacau. Udah biarin, gak apa-apa, ikut ngaji. Falidzalika, maka karena itu, itunya kembalinya kepada yalzamu ayyakuna na'tu asadda quwwatan fit ta'rif minal man'ut, itu isinya dalik. Ngerti no? Biar kalian, ini diperhatikan, biar kalian ngerti zalika itu maknanya itu. Itu isim isyarah. Nyambung nih. Tuh, saya tulis, perhatikan. Tuh, biar paham. Falidzalika. Tuh, kan sebelumnya fayal jamu. Fayal zamu ayyakuna, apa tadi? Biar paham kalian nih, sampai saya tulis lagi di papan tulis. Fayal zamu ayyakuna na'tu, ayyakuna na'tu asyadda kuwatan fit ta'rif, kan gitu. Minal man'ut. Diperhatikan, ini sampai saya tulis begini supaya kalian paham. Falidzalika, karena itu, kan isim isyarah man itu. Nah itunya itu kemana? Itu jelas. Jadi dikupas musar. Dzalika itu namanya isim isa. Namanya isim isyarah itu ada namanya musar. Musarun ilaihi. Apa itu musarun ilaihi? Yang ditunjukin. Nah, musar ilaihnya ini kemana? Nih, jumlahnya lafaz ini, lafaz yang sebelumnya. Kalau dimasdarkan, falidzalika fayalzamu ayyakuna na'tu asatu kuwatan. Falidzalika, maka karena itu luzumu kaunin na'ti asadda, dan seterusnya. Kenapa luzum? Kenapa kaun? Yalzamu diambil masdarnya luzum. Ayyakuna diambil masdarnya menjadi kaun. Di sini an-na'tu, di sini an-na'ti sebagai mudhof ilainya kaun. Nyambung? Paham ini? Ngaji yang seperti ini dulu sulitnya luar biasa. Tapi kalau kalian sudah paham kemana larinya isim isyarah, bisa menjabarkan arahnya isim isyarah, maka kalian ngaji berarti paham. Kalau itu nggak paham, falidzalika, maka karena itu. Lah itunya apa? Bapak ditanya begitu. Ya itu Pak, bukan ini Pak. Itu nggak menyelesaikan masalah. Nyambung?
Kenapa saya rada kenceng suaranya? Aal ngantuk di sini diri. Diri, kaki satu angkat. Nah, salah sendiri ngantuk. Mas Tias, gue dikasih goceng masih ngantuk ya Pak. Di sini. Sini di samping saya. Dah, hop. Kaki satu angkat, tangannya begini. Ya Kak. Lah ngaji ngantuk. Aldi mau bareng sini gak apa-apa. Perempuan udah ngantuk Kak. Kalau udah ngantuk gak apa-apa sini, biar imbang kiri kanan. Ya. Tos dulu. Lah salah sendiri. Disuruh tidur susah, kira ngaji kan ngantuk ya. Ntar kalau udah gak ngantuk boleh duduk lagi ya. Nah iya, kalau dari tadi ngantuk mulu aduh. Biasa aja dong, tangannya lempeng gitu lah. Iya lah. Masa kayak burung banguk gini-gini. Lah iya. Alay batuk lagi ya. Falidzalika maka karena itu luzumu kaunin na'ti asadda kuwatan fit ta'rifi minal man'ud. Ju'ila dijadikan apa mudhof ila dhamir. Nah itu jangan salah failnya. Ju'ila dijadikan apa al mudhof ila dhamir, dijadikan fi martabatil alami, dalam tingkatan alam. Fi martab udah hilang ngantuknya. Ya udah duduk. Nah, kalau ngantuk diri lagi lah. Fi martabatil alami, dalam tingkatan alam. Li adli musawatihi, terus sawa yusawi musawatan. Adik gantian sini. Adik ngantuk, dirilah. Ya enggak, bodoh amat, ngantuk diri di depan, udah gitu aja. Nah, salah sendiri. Nah kayak tadi Aal, ya enggak, cakep. Angkat sebelah, tangannya bentangkan. Nah, merdeka. Diangkat tangannya, nah begitu. Nah, ya masa pada ngantuk mulu ngaji ya enggak? Apa sih? Lo ya udah. Kalau ngaji nggak boleh ngantuk lo ya. Oke. Li ajli musawatihi, karena tujuan persamaannya mudhof ila dhamir lahu, kepada alam, fit ta'rifi, di dalam isim ma'rifat. Udah titik, diperhatikan. Tadi dinyatakan dalam subjudul wa kullu mudhofin ila wahidin min hadhil khamsati fi martabatihi fil quwati illal mudhof ila dhamir fa innahu fi martabatil alam, kan gitu. Setiap isim yang dimudhofkan ke salah satu dari yang 5 ini, kekuatannya tergantung mudhof ilaih. Nyambung? Itu dulu pegang kaidah itu, nyambung. Saya ulangi. Setiap isim yang dimudhofkan ke salah satu yang 4 atau 5 ini, dimudhofkan kepada alam, kekuatannya alam. Contohnya kemarin gulami Zaidin. Gulam kan nakiroh, Zaidin ma'rifat karena alam. Beda kalau gulamuhu. Kalau ini gulamu Zaidin, gulamu umpamanya gulamu hadza, budaknya ini laki-laki. Kalau gulamu hadhi, budaknya ini perempuan. Umpamanya gulamul ladzi koma abuhu umpamanya. Atau mukhallab bi'al, gulamur rajul. Maka isim nakiroh ya yang dimudhofkan ke isim ma'rifat, tingkatnya sama dengan mudhof ilaihnya. Jelas? Nah kan kemarin dijelaskan isim yang paling ma'rifat ya isim dhamir.
keduanya isim alam, ketiga empatnya isim mubham, isinya isyarah sama mausul, yang keempat mukhalla bi al, yang kelima yang dimudhofkan ke salah satu yang empat ini. Jelas? Mudhof ilaihnya tergantung isim mudhof yang dimudhofkan kepada salah satu dari empat ini, kekuatannya tergantung mudhof ilaih. Paham? Nyambung nih. Kecuali yang dimudhofkan kepada isim domir. Nih berarti dia nggak sekuat kepada isim domir, tapi sekuat isim alam. Nyambung? Nah, kenapa isim nakirah yang dimudhofkan kepada isim domir nggak sekuat isim domir, tapi kekuatannya sama dengan isim alam? Nah itu alasannya udah melek. Udah duduk, tutup kalau nguap. Li'annal wa inna makana fi martabatil alam, isim yang dimudhofkan kepada isim domir kekuatannya sama dengan isim alam, walam yakun fi martabatiz domir, dan tidak sekuat isim domir, alladzi huwa a'raful ma'arif, yang mana isim domir adalah ma'rifatnya di antara isim-isim ma'rifat. Alasannya ini, li'annal mudhofa ila domir qad yaqa'u na'tan lil alam, karena isim yang dimudhofkan kepada isim domir kadang jadi naat kepada alam. Alam apa tadi? Nama. Nah, contohnya fi nahwi qaulika marartu bi Zaidin sahibika. Perhatikan, ini pemahaman dan keterangan logis. Diperhatiin, nggak boleh meleng. Marartu apa tadi? Marartu bi Zaidin sahibika. Diperhatikan, kenapa isim yang dimudhofkan kepada isim domir ini yang menjadi contoh sahibika. Ini kan lafadz sahib yang dimudhofkan ke domir ka, artinya sahibin dimudhofkan kepada ka, artinya ini kan isim nakirah dimudhofkan kepada isim domir. Nah, sahibika ini adalah sifat. Saya berjalan bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Siapa itu Zaid? Sahibika, yang menjadi teman kamu. Oke? Nyambung nih. Ketika lafadz sahibika menjadi sifat atau naat kepada lafadz Zaid, namanya Zaid itu kan man. Sahibika ya namanya naat. Naat tidak boleh lebih kuat ma'rifatnya dibanding man'ut. Nyambung? Oleh karenanya isim yang dimudhofkan kepada isim domir dalam kekuatannya sama dengan kekuatan isim alam. Oke? Loh, ini kelihatannya sepele. Diperhatikan, kelihatan sepele. Tapi nanti kalau kalian berhadapan dengan kitab suci atau sabda Nabi dan kaitannya ketentuan hukum, maka kaidah ini nanti akan berperan. Itu jelas gak? Artinya apa? Dalam memahami Al-Quran ataupun hadis juga menggunakan instrumen ilmu nahwu. Begitulah maksudnya. Nyambung ya? Tuh, yang penting ngaji paham. Kalau ngajinya paham, semangat. Tuh, jangan ngajinya pletat. Maka kalau ngaji sama saya harus perhatian. Gurunya nerangkan apa, murid harus menyimak dengan seksama. Ngantuk, tegur sekali masih nggak paham, setrap. Diri lah, diri masih
masih ngantuk jalan 5 kali di musola. Loh, enak apa enggak? Enak. Lah maksudnya apa? Ngaji ya memang jasad, ruh dan pikirannya harus bareng-bareng hadir dalam majelis. Didengerin, diangkat kepalanya. Ini gue lagi ngomong, jelasin lu. Malah bercanda. Loh, jelas nih. Itu mana ketegasan, begitu loh. Oke, wa i'rabul mithalil madhkuri. Dan bermula i'rabnya contoh yang telah disebutkan, yaitu lafaz marartu bi Zaidin sahibika. Marartu itu bermula marartu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Marronya fi'il, tunya fa'il. Bi Zaidin bermula lafaz bi Zaidin itu jarun wa majrurun, terdiri dari jar majrur. Jarun huruf yang mengejarkan, wa majrurun isim yang dijarkan. Muta'alliqun yang berta'alluq, berkorelasi, berhubungan, bimarartu dengan marartu. Wa sahibika dan bermula lafaz sahibika, na'tun itu sebagai na'at li Zaidin irabikayah, bagi lafaz Zaidin. Wa na'tul majruri dan bermula na'atnya isim yang dibaca jer, itu majrurun dibaca jer. Wa sahibi dan bermula lan utawi lafaz sahibi, mudhofun itu isim mudhof. Wal kafu dan bermula kafnya mudhofun ilaihi, itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah, fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Udah titik, itu mah hanya penjelasan bisa dimengerti lah. Nah ini yang prinsip nih. Tsumma lam, kemudian ketahuilah siapa kamu, annal ma'arifa pada sesungguhnya isim-isim ma'rifat. Ayo al diri lagi, jalan di musola. Masih ngantuk, jalan. Jalan bukan di musola tempat cewek sono, muter. Balik lagi, ya Pak. Udah jalan terus gak apa-apa, gak usah ngaji ya Pak. Gak salah sendiri, ngantuk. Annal ma'arifah pada sesungguhnya isim-isim ma'rifat. Al-madhkurata yang telah disebutkan, yang ada 5 bab itu, bin nisbati dengan dinisbatkan, liba bin na'ati terhadap bab na'at, salah satu aksamin. Ini kaidah yang keren, diingat-ingat. Salah satu aksamin itu ada 3 beberapa bagian. Isim ma'rifat kalau dikaitkan dengan na'at terbagi jadi 3. Itu maksudnya. Minha itu diantara al-ma'arif, isim-isim ma'rifat. Ma bermula isim ma'rifat, layan atu walayun atu bihi. Layan atu yang tidak menaati, mensifati, walayun atu dan tidak boleh disifati apa bihi dengan naat. Wahwa dan bermula malayan atu walayun atu bihi, ad-domiru itu isim domir. Alasannya li wuduhihi, karena jelasnya isim domir, wa jumudihi dan jumud. Jumud itu baku keras, nah, itu jumud. Maka ada istilah jamid. Jamid itu, maka dalam ilmu fikih kan ada benda terbagi 2. Ada jamid, ada ma'e. Kan gitu. Jamid benda keras, batu, tanah. Itu kan jamid namanya. Ada yang ma'iun, cair. Cair ma'e ini ada air. Ada selain air kan gitu kan. Nah, isim domir itu enggak bisa dijadikan man'ut, tidak bisa juga dijadikan na'at. Jelas itu, nyambung nih. Huwa itu enggak bisa dijadiin man'ut, sebagaimana huwa tidak boleh dijadiin dina'at itu maksudnya. Wamin itu yang pertama, nyambung ya. Jadi ada isim ma'rifat yang tidak bisa menjadi man'ut, tidak bisa jadi na'at, yaitu isim domir. Wa minha dan itu diantara ma'arif, ma bermula kelompok, yun atu yang bisa menjadi na'at, wala yun atu bihi dan tidak bisa disifati dinaati apa bihi dengan ma.
Wa huwa dan bermula ma yan atu walayun atu bihi. Al alamu itu alam nama. Nama Zaidun umpamanya dia bisa dijadikan man'ut, tapi tidak boleh dia bisa dijadikan man'ut, jelas. Tapi Zaidun tidak bisa menjadi na'at. Umpamanya begini, ini contoh. Maror tu bi Zaidin, kan berarti Zaid ini nama. Dia bisa menjadi man'ut. Oke, tapi tidak bisa dibalik. Umpamanya begini, dibalik. Maror tu berjalan siapa saya, bisa hibika Zaidin. Cuman Zaidin di sini kalimat ini boleh, bukannya nggak boleh. Ya ini sebagai badal boleh. Tapi kalau susunannya maror tu bisa hibika Zaidin, Zaidin dijadikan sifat itu tidak. Jelas gak maksudnya? Naat alam itu tidak boleh dijadikan naat. Kalau dia dijadikan man'ut boleh. Itu maksudnya. Nyambung? Loh gitu loh. Wa li'annahu karena sungguhnya al-alam qad yaqau itu terkadang terjatuh apa fi di dalam alam apa al-musyarakatu persekutuan al-lafziyatu yang bangsa lafat fahtaja maka butuh apa alam linna'ti kepada na'at. Wa jamidin dan isim jamid wa darlu kemana itu wa minha ma yun'atu bi wa yun'atu bihi wa huwa al alam wa li'annahu qad yaqau fil musakal lafziyah fahtaja linna'ti wa jamidin kok boleh lah atau pada al alam dan isim jamid itu isim yang utuh yang nggak bisa berubah-ubah. Falayun atu maka tidak boleh dibuat naat apabila dengan isim jamid. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minha dan itu diantara ma'arif ma yan atu walayun atu bihi. Ma itu isim ma'rifat, yan atu yang boleh dinaatin, wayun atu dan boleh dibuat naat apabila dengan ma. Wa huwa dan bermula ma yan atu wayun atu bihi al ismul isyarati itu isim isyarah, wasmul mausul dan isim mausul, wal mu'arrafu dan isim yang dimakrifatkan bil alifi wal lami dengan alif dan lam, wal mudhafu dan isim yang dimudhafkan ila wahidin kepada salah satu minal jami'i daripada semuanya. Udah titik. Jadi yang kelompok terakhir, ya ini yang enak. Dia bisa dibuat man'ut, bisa dibuat na'at. Itu ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim yang kemasukan isim yang dimudhafkan kepada isim. Ya isim yang 5 tadi. Nah itu kelompok-kelompoknya. Nah itu perlu kalian deres. Jelas itu. Supaya paham. Loh gitu loh. Walamma qaddama, ya udah segitu dulu lah. Berapa menit no? Ngaji nahu banyak-banyak jomblang lu. 45. Udah 45 menit mah udah lumayan lah, udah. Ibadah Allah. Lu selawatan kayak kemarin bisa no? Allahumma ubat. Bisa nggak? Ntar saya kirim. Lu HP-nya nggak aktif memang? PA-nya nggak punya paketan. La ilaha illallah. No, ntar saya iniin. Lihat dia ada selawatan gini. Selawatannya badal har. Ini nggak sesat orang doa kok sesat. Allahumma ubat bisa nyandang bisa mangan bisa ngliwet. Allahumma ubat
mugi-mugi paringi selamat. Tuh jelas. Nanti saya iniin biar latihan kalian. Allahumma kitra kitri suke pepe suke pari suke meri ya dan lain sebagainya. Udah ibadah Allah sekarang mah ya bokon ntar nyanyi ya udah yuk. Jalallah agisuna li ajalillah kunu aunana lillah hasanah bi fadlillah faya aqtab wa ya anja faya sadat wa ya
ulama wa idari syairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Oke, sekarang kita lanjutkan taklim. Taklimul mana bocil? Wah, pulpennya banyak amat bocil. Hei bocil, sini duduk Mbah. Duduk sini. Walah. Udah biarin. Nih, bagi nih. Ngono kasih ayah ngono. Kasih ayah sono. Ya, udah lanjut. Taklim halaman 37. Yang mana? Man aroda itu? Gila itu ya? Iya, Pak. Gila. Loh iya, kalau yang kan kalau bahasa ininya kan gila. Woi, dengerin. Gila kan gitu. Cuman kalau yang baca orang Mesir ayo bang. Gila. Kan gitu kan. Gila dikatakan. Apa yang gila ini? Ini prinsip kehidupan. Diperhatikan supaya kita semua nih, ya, kita semua ini serius dalam belajar, nggak sibuk membela diri dengan ucapan tapi dengan tindakan. Nih isinya. Apa yang qila man aroda ayyurghima anfa aduwihi, itu kalau dibaca ayyurghima. Kalau kalian jadikan lazim man aroda ayyarhuma anfu aduwihi boleh. Cara bacanya boleh dua. Man barang siapa, aroda yang menghendaki siapa man, ayyurghima pada bahwa mempermalukan siapa man. Maknanya perhatikan, rohmun itu maknanya kalau bahasa Jawanya gruwung, kalau bahasa Betawi grumung. Tahu nggak lu bahasa itu? Orang kalau hidungnya nggak ada itu loh, kalau ngomong kan ngerti? Nah, itu bahasa kinayah. Barang siapa mau mempermalukan musuhnya, jelas. Musuh itu ada kalanya orang yang benci sama kita, ada orang yang iri sama kita, ngerti? Kita dalam pandangan agama bagaimana cara membalasnya? Nggak boleh membalas kita dengan ganti menjelek-jelekan dia, nggak boleh. Jadi diperhatiin supaya nggak terjadi ribut antara santri. Wow. Barang siapa yang menghendaki ayyurghima pada bahwasanya mempermalukan siapa man anfa aduwihi pada hidung musuhnya man, fal yukarrir jawabnya man, fal yukarrir maka ndak mengulang-ulang siapa man ada syi'ra pada ini syair. Itu syair yang sebelumnya tadi. Da'il mar'ala tujizu ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Yang sebelumnya itu loh, ngerti? Ulang-ulangi syair tadi, itu maksudnya. Nah, yang lain lagi wa unsitu, dan dibacakan nasid, didendangkan nasid siapa saya. Nah ini isinya. Idza syi'ta antalqi adwa karahima
wa taqtulahu ghamman wa tukhriqahu hamma. Ntar baca bareng-bareng, saya baca dulu. Farum lil aula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasituhu ghamma. Kalian harokatin tadi baca bareng-bareng. Itu cara kita melawan musuh. Jadi bukan nonjok, bukan berantem, enggak. Rajin. Jelas. Oh. Orang tua kalian umpamanya dihina sama tetangga, dihina sama saudara, karena miskin, karena bodoh dan lain sebagainya, nggak usah marah. Rajin aja kalian sebagai anaknya. Pinter kalian. Pendidikannya sampai S3, SD, SMP, SMA gitu ya. Minimal itu. Jelas. Syukur-syukur memang bisa S1 beneran. Bisa S2 beneran, magister, bisa S3 doktor beneran. Nah, maka orang-orang yang memusuhi orang tua kalian akan malu dengan sendirinya. Jelas. Maka nggak ada kamu semalas. Tuh. Ulangi, ntar baca bareng-bareng. Idza syi'ta antalqi aduwa karahima wa taqtulahu ghamman wa tukhriqahu hamma. Farum lil aula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma. Yuk baca bareng-bareng. Idza syi'ta antalqi aduwa karahima, yang kencang. Wa taqtulahu ghamman wa tukhriqahu hamma. Farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma. Apa maksudnya? Idza aradta, idza syi'ta, apabila menghendaki siapa kamu, antul kia, pada bahwa, atau ada juga yang membaca antalko, antalko, pada bahwa menjumpai siapa kamu, aduwaka, pada musuhmu, kamu jumpai rohiman, pada orang yang hina. Cuman tadi ya, rohima yargomu itu makna asalnya hidung itu kan begini. Kalau orang itu kan hidung itu begini. Oh begitu kan ya, ngerti hidung? Nah ini nggak ada. Kalau hidungnya nggak ada kan ngomongnya kok bindeng, ngerti kan? Nah itu bahasa kinayah, metafor namanya. Kalau kamu ingin musuh kamu hina, wataktula, dan membunuh siapa kamu, hu pada musuh, ghamman dengan kesedihan, bukan dibunuh secara fisik, tapi dibunuh karena penderitaannya sendiri. Jelas? Nyambung maksudnya nih. Ini melawan dengan ilmu kita. Watu khriqo, dan membakar siapa kamu, hu pada adu, pada musuh, hamman, karena kesedihan. Farum, maka carilah siapa kamu, lil aula, terhadap perkara-perkara yang mulia. Kamu harus berhati mulia. Tuh. Wazdad, dan tambahlah siapa kamu, mencari tambahanlah siapa kamu, minal ilmi, dari ilmu. Nambah pinter, bukan nambah bodoh. Tuh. Kenapa? Innahu, sesungguhnya kejadian, man, barang siapa, ini isinya dhamir sa'an, izdada. Nah, kalau dibaca putus-putus, man izdada. Tapi kalau dibaca langsung, dibaca syair, man izdada. Itu namanya hamzah wasqata. Izdada, yang tambah siapa man, ilman, apanya ilmunya, zada, maka akan tambah siapa hasidu, pendengkinya man, tambah ghamman, apanya sedihnya. Tuh, isinya diperhatikan. Perempuan kok dengerin.
Kalau dijelek-jelekin sama orang nggak usah marah. Jelas gak? Kan sukanya alama boko ribut. Saya dikatain Pak, saya goblok. Lalu goblok apa pinter? Kan begitu aja. Ngerti maksudnya? Cara melawan musuh kita jangan dengan fisik, pakai ilmu. Loh, pakai ilmunya bagaimana? Kalian atau orang tua kalian atau keluarga kalian dihina, diremehkan, dilecehkan, dibully, nggak usah marah. Oh, itu maksudnya in idza syi'ta antalqi aduwaka rahiman wa taqtulahu ghamman wa tukhrikahu hamman farum lil aula, maka niatlah kamu, carilah kamu kepada hal-hal yang mulia. Wasdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasidu ghamman. Tambah giat belajar, tambah giat deres, tambah giat sholat tahajudnya, tambah giat puasa Senin Kemisnya. Karena barang siapa yang tambah-tambah ilmunya, maka musuhnya tambah-tambah sedih, tambah-tambah gelisah. Jelas maksudnya? Wih, perempuan nih, kemarin yang ribut siapa perempuan itu? Bela sama Ipi umpamanya. Wah, Ipi jelek lu, Ipi ngaku aja lu jelek apa cakep. Iya gak? Saya cantik Pak, siapa bilang lu ganteng? Masa ada perempuan ganteng ya? Bencok emang lu. Itu jelas maksudnya. Nah, ini ilmu dewasa. Walaupun kalian masih anak-anak, tapi kalau bisa memakai kedewasaan berpikir, kedewasaan ilmu, maka yang terjadi adalah ya mulia. Ngerti Mat? Enggak jabrik kayak Rahmat ya gak? Udah kaya dalam tanda kutip, udah pinter dalam tanda kutip, wah orangnya taat ya dalam tanda kutip ya. Udah ada musuh lu ya, musuh keluarga lu nambah bangga, mang dasar gini kan gitu. Ngerti maksudnya? Tapi kalau kalian keluarganya ya enggak, orang tuanya dihina, kemudian kalian belajar dengan rajin, kalian malah jadi kiai, maka musuh kalian, musuh orang tua kalian, musuh keluarga kalian akan malu dengan sendirinya. Jelas? Itu cara melawannya seperti itu. Jadi dengan cara memperbaiki diri, bukan malah emosi. Wah, diomelin gitu marah, nonjok ya enggak? Begitu dicondrok, di visum sama polisi, di rumah sakit dibawa ke polisi, bukan ini malah ngandang. Jelas gak maksudnya? Artinya ini syair mengajarkan kepada kita supaya kita memang betul-betul giat dalam belajar. Cara melawan musuh bukan dengan fisik, tapi pakai akal. Ngerti kan? Maka alim aja udah. Kan udah jelas. Saraful insani bil ilmi wan nasab, la bil wali wala bin nasab. Mulianya seseorang saraful insani bil ilmi wal adab. Mulianya seseorang dengan ilmu dan adab. Iman mau udah pasti. Ngerti? La bil mali wala bin nasab. Tidak mulia dia dengan hartanya, tidak mulia ia dengan nasabnya. Keturunan kita semua sama. Nabi Adam. Lu iya apa enggak? Jelas gak? Lah, saya malu Pak. Malu kenapa? Saya anaknya emak. Iya anak emak, masa anak batu lu? Jelas gak? Emang malu kenapa? Emak saya gini. Gak usah malu. Emak kalian dengan emak saya juga sama. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Oh, tapi hidungnya dia mancung Pak. Hidung saya pesek Pak.
Pesek itu adalah bentuk lain daripada mancung ke dalam. Paham enggak? Lah iya, lah gitu aja udah. Ngapa harus malu-malu? Nggak usah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Oke? Ngerti Don? Belajar. Ngerti tuh? Lah iya. Itu caranya. Tuh. Selanjutnya gila. Tadi gila. Kalau yang baca orang Mesir bukan gila tapi gi. Mungkin dikit. Ah, gila. Lah ya Kak? Wah gila, ya gila. Dung. Bokok mundur dikit, dibilang suruh mundur bangkunya. Wakila dan dikatakan apa yang kila alaika itu dalam ilmu nahwu disebut ilzam. Kalau iyaka tahdzir. Hafal sub. Terus lah lu itu baru lulus tahun ini sub. Masa iya kawasarro wa nahwu nasab muhadzirun bimastitaru wajab. Kagak hafal alfiah. Hafal sama Pak. Alfiah. Itu katanya hafal alfiah. Gitu ya. Aduh. Lah saya ngapalin alfiah itu tahun 87. Belum lahir lu. Ya, 87. Ah iyalah, kalau sekarang berapa tahun udah? Udah 30 tahun masih ingat saya. Tuh. Alaika ay ilzam, wajib bagi kamu antastahila. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Bukan hanya buat kalian, termasuk buat saya. Tuh. Antastahila pada bahwa menyibukkan sibuk siapa kamu bimasolihi nafsika dengan masoleh itu zamannya maslahatun. Maknanya kebaikan dirimu. Bimasolihi nafsika dengan kebaikan atau memperbaiki dirimu. La biqahri aduwika, tidak dengan melawan musuhmu. Capek dijelek-jelekin nama orang, kita harus mengklarifikasi. Capek. Jelas. Kalau ada orang yang jelek-jelekin sama kita, katakan bodoh amat. Jelas. Keluar. Jadi nggak usah kita bantah, nggak usah kita balas. Tapi alaika antastahila bimasolihi nafsika. Ke dalam, maksudnya ke diri sendiri, kita harus angkat kepalanya. Kita harus memperbaiki diri sendiri. Jelas? Oh, maksudnya emang kenapa? Fa idza aqamta masaliha nafsika, maka apabila menegakkan siapa kamu masaliha nafsika pada kemaslahatan dirimu, pada kebaikan dirimu, rajin, giat. Tuh ngerti? Segala hal, sholatnya rajin, deresnya rajin, jangan kayak begitu itu, ngantuknya rajin, angel tuturane, angel, pokok geser bangkunya, coba angel tuturane ya, udah dibilangin dari tadi ngantuk melulu. Ketahuan dari tadi begitulah, pokok bukan yang geser ya. Lu jelas ya? Jawabnya idza aqamta masaliha nafsika tadhammana. Itu jawabnya idza. Maka mengandung, menyimpan apa dzalika itu iqamatu masalihi nafsik, menegakkan kemaslahatan dirimu, qahra aduwika, pada melawan musuhmu. Tuh. Kita diremehkan sama seseorang, kita dihina sama seseorang, baik kita secara pribadi ataupun orang tua kalian atau keluarga kalian, nggak usah lawan. Jelas? Nah, terus bagaimana? Perbaiki dirimu.
Tuh, sholatnya ngajinya rajin, sholatnya rajin, tirakatnya rajin, puasanya rajin, baca hizib kalau perlu, hizib nasor. Oh udah, Allahumma bisatwati jabaruti kohrik. Terusnya apa sob? Lu hizib nasor belum ijazah, sunat lagi lu. Wah, santri nggak punya ijazah hizib nasor, ya. Allahumma bisatwati jabaruti kohrik wa bisur'ati igosati nasrik wa bihamayatika liman ihtama bi ayatik nas'aluka ya Allah ya sami ya qarib ya mujib ya muntakim ya syadidal batsi ya jabbar ya kohar ya man la yu'tihi qarul jababirah wala ya'dhum alaihi halakul mutamarridah minal dan terusnya dah. Ya panjang hizib nasor mah. Baca waqiah. Oh, doanya kudu hafal. Baca tabarok, doanya kudu ngerti. Wiridan, itu kaitannya kemaslahatan diri. Jangan dihina sama orang marah-marah. Wah, kamu jelek. Oh, saya tidak jelek. Ya udah, kalau emang nggak jelek, ngapain dikatain jelek marah? Lu jelek sama enggak? Tapi emang saya jelek, Pak. Ya udah terima. Lu beres apa enggak? Ini dikatain Andre Kuntet, marah dia. Lalu Kuntet tempat tinggi gede. Ya udah terima, gak usah marah-marah, biasa aja dong. Ya kan? Ini ngapa sih bocil kontes ngantuk berdua-dua? Ampun badah. Itu rumusnya dewasa. Walaupun kalian masih anak-anak, tapi ilmu ini diterapkan sama dengan kalian sudah mengamalkan ilmunya orang dewasa. Begitu loh. Wa iyyaka, dan takutlah siapa kamu. Nah, itu tahdzir. Kalau alaika jadi ilzam. Ini iyyaka, dan takutlah siapa kamu. Wal mu'adata, pada, wawunya wawu tambahan. Wal mu'adata, pada permusuhan. Ada yu'adi mu'adatan. Kan sama dengan atau yu'adi mu'atotan. Lako yulaki mula kotan. Kan itu bacaan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mu'adatan, asalnya mu'adawatan. Jadi alif yang setelah dal itu asalnya wawu. Itu pentingnya sorob, karena terambil dari kalimat aduun. Ada itu adawa. Tuh. Fa innaha, maka sesungguhnya mu'adah permusuhan. Fa innaha, maka sesungguhnya adawah tufadhihu, itu akan mempermalukan apa ada mu'adah permusuhan kepada kamu. Malu ribut sama orang itu malu. Ribut gini-gini, nah udah biarin aja, udah antepin aja, nggak perlu disantet Pak, gak usah dosa. Dibunuh Pak, apalagi ditangkap polisi, tonjok nggak boleh, jelas. Memang kalau membunuh orang saya nggak bisa. Kalian korban kemarin lihat nggak saya bunuh berapa sapi? 5 apa 6 di sini? Lu ngantuk lu. Kambing berapa? Kambing berapa, no? Kambing katanya 13, kata Seno 20. Ya enggak? Lah belum di pasar Kecapi 3 berapa sapi? 9. Lah 6 sama 3 berapa? Lah iya, kalau plus kambing tadi 20. Saya babat sapi sama kambing aja biasa. Ya. Emang nggak berani babat orang? Bukan masalah nggak berani, dosa. Jelas. Lah kalau tiba nonjok orang, emang apa? Orang bisa nonjok, ya kita kok bisa. Cuma kan kita nggak, untuk apa kalau begitu? Jelas maksudnya. Maka itu nggak dibenarkan. Nyambung kan? Duh. Itu maksudnya. Waktu doyi'u, dan menyia-nyiakan apa mu'adah permusuhan. Auqotaka, itu jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Auqotaka, waktun, auqot itu jamak taksir. Auqotaka, pada waktu-waktumu. Ini musim sekolah, dengerin. Jangan anak sekolah sok jago.
Jago itu hewan apa manusia? Binatang apa manusia? Artinya orang yang jagoan itu manusia apa binatang? Binatang, orang jago binatang. Makanya jago mempunyai jalu. Tahu jalu nggak? Ladung itu yang di kaki ada giniannya itu. Jelas. Itu Pak sekolah sono pada ribut, nggak usah ikut. Nyambung. Nanti saya dimusuhin sama teman-teman Pak, biarin aja. Ngomong sama saya teman kamu yang musuhin kalau ngajak ribut. Itu jelas itu. Sekolah, geng-gengan dan lain sebagainya. Nah ini menyia-nyiakan waktu. Dikasih SPP aja masih pada ngutang. Belagu berantem. Ya enggak? Daftar sekolah aja kok belum pada lunas. Lunas belum? Daftar sekolahnya. Lunasin lah, lu udah lunas belum? Lu kartunya mana? Kamu mana kartunya? Bayar sendiri? Sama guru. Mana ada kartu sekolah sama guru? Lu bayar sendiri? Ya udah, bayar sendiri mah. Alhamdulillah. Lah iya kan? Lu udah bayar sendiri, Pak? SPP udah dibayar sama Abah? Ngomong apa sih lu? Udah dibayar sama Abah? Bener? Punya duit apa? Oke. Siapa yang belum bayar? Lu udah? Lu Bella udah? Oke. Lah Al-Aziz semua nggak boleh ngutang lama-lama, ntar puyeng gua. Ngerti? Lo pas tahu-tahu Desember kan gede-gedenya sumber, ya enggak? Lah masih ngantuk, baik itu bocah. Hujan di luar. Loh jelas ya, tuh. Wa'alaika, dan wajib atas kamu bitahammuli, dengan sabar. Oh, la siyama, terutama minas sufahai, dari orang-orang bodoh. Berhadapan dengan orang bodoh, udah antepin aja. Lu sekolah diceng-cengin. Umpamanya anak Al-Aziz miskin, umpamanya digituin. Lu marah, bodoh namanya. Orang bodoh dilawan, ya gak? Lu tanya sama diri sendiri, iya ya gua miskin ya. Lah iya udah. Ngapa? Lah iya kan, lu tadi ngatain gua apa? Wah umpamanya Ramli dengerin. Ya. Lah iya kan nggak boleh. Masa dikatain miskin aja marah? Lah emang kita miskin apa enggak? Miskin siapapun kita antumul fuqara'u ilallah, itu kata Allah. Kalian semua adalah orang-orang fakir, orang yang butuh kepada rahmatnya Allah. Bukan nama rahmat ono rahmat apaan? Rahmat daglok. Ngerti maksudnya? Yo, rahmatillah. Mati dong Pak. Nah, itu Pak telah pulang ke rahmatillah. Ya, bodoh amat lah. Gitu ya. Qala Isa bin Maryam wallahu alam bishawab. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.